Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Asari Hihara, salah satu dosen di program studi sarjana kimia, jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada unsur pengajaran. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Koordinasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dan diberikan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah Kimia Koordinasi merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai senyawa koordinasi. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari kelas ini terdiri dari 3 poin utama. CPMK 1 menguasai konsep dasar kimia koordinasi, aturan tata nama IUPAC, teori klasik Werner, klasifikasi ligan dan atom pusat, serta menerapkannya dalam analisis kasus dan penulisan tata nama senyawa kompleks logam transisi. CPMK 2 menganalisis pembentukan struktur kestabilan dan mekanisme reaksi senyawa koordinasi menggunakan 3 pendekatan teori ikatan, VBT, CFT, dan MOT, efek Jahn-Teller, serta menerapkannya dalam proyek analisis senyawa koordinasi. CPMK ketiga mampu merancang dan melaksanakan percobaan kimia koordinasi di laboratorium secara aman sesuai prosedur K3, mengoperasikan instrumen karakterisasi dasar, mengolah data secara kuantitatif, dan menyusun laporan praktikum dalam format ilmiah yang terstruktur. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran yang saya berikan mencakup tata nama senyawa kimia, teori klasik Werner, teori ikatan valensi, teori medan kristal, teori orbital molekul, efek Jahn-Teller, kestabilan senyawa, hingga mekanisme reaksi senyawa kompleks. Sedangkan tambahannya untuk praktikum, nanti mahasiswa akan fokus pada berbagai garam kompleks, karakterisasi spektrofotometri, titrasi kompleksometri. Terkait sistem pembelajaran, saya menerapkan sistem gabungan di mana karena ada teori dan praktikum, pembelajaran tatap muka dilakukan di kelas untuk teori dan di laboratorium untuk praktikum. Sementara itu, saya juga memanfaatkan Learning Management System Universitas Mula Warman, yaitu STAR Unmul, untuk menyediakan berbagai pustaka baik utama maupun pendukung dan juga memberikan RPS kepada mahasiswa. Untuk metode pembelajaran atau delivery, saya menggunakan pendekatan student-centered learning. Metode spesifik yang saya gunakan adalah pertama, ceramah interaktif dan diskusi untuk menanamkan konsep-konsep dasar. Dua, case-based learning, di mana mahasiswa saya ajak menganalisis kasus-kasus nyata seperti penamaan senyawa logam pada artikel, jurnal, atau obat di industri. Yang ketiga, project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proposal dan presentasikan analisis komprehensif suatu senyawa koordinasi pilihan mereka. Dan yang terakhir adalah eksperimen laboratorium, terutama penting untuk membekali keterampilan psikomotorik mereka secara langsung. Untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, saya melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, interaksi di dalam kelas, melalui forum tanya jawab terbuka, diskusi pemecahan studi kasus kelompok, serta feedback atau umpan balik langsung saat presentasi proyek. Dan yang kedua, interaksi di laboratorium, saya dibantu dengan asisten praktikum, melakukan pembimbingan secara intensif dan pengawasan K3, keselamatan dan kesehatan kerja selama mahasiswa bereksperimen. Terakhir, terkait sistem penilaian atau assessment, saya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan objektivitas. Penilaian dilakukan dengan melalui teknik tes maupun non-tes, dengan rubrik analitik dengan pedoman penskoran yang jelas. Adapun bobot penilaian yang disepakati bersama siswa telah disampaikan pada kontrak perkuliahan di awal semester dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, UTS sebesar 15%, yang kedua, ujian akhir semester sebesar 25%, yang ketiga, tugas berbasis proyek sebesar 15%, dan tugas studi kasus sebesar 15%, yang kelima, kegiatan praktikum meliputi responsi, laporan ujian akhir praktikum, dan penilaian psikomotorik sebesar 20%. Dan yang terakhir, akumulasi penilaian afektif atau partisipasi aktif sebesar 10%. Adapun indikator untuk setiap penilaian,
pada umumnya berfokus pada ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan, menganalisis, merancang, serta mempresentasikan hasil analisis senyawa koordinasi baik secara lisan maupun tulisan. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah kimia koordinasi yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah ini, ya terutama pertemuan 3 di materi teori warna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah karena hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat dan ceria ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah kimia koordinasi, dan kita hari ini sudah sampai di pertemuan ketiga ya. Nah, di pertemuan pertama dan kedua kita sudah mempelajari dasar-dasar senyawa koordinasi dan tata nama senyawa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori Werner ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke teori Werner, saya ingin memperkuat kembali landasan teori kita tentang apa itu senyawa koordinasi, senyawa kompleks, ion kompleks, ligan, dan atom pusat, serta ion kantor. Karena kalau materi prasyarat ini masih kurang, nanti susah untuk memahami yang selanjutnya. Jadi kita bahas dulu materi prasyaratnya ya. Oke, senyawa koordinasi itu sebenarnya kan adalah ion kompleks dan ion kantor. Jadi ion dengan ion nanti kation dan anion atau kation nanti bakal netral menjadi senyawa. Nah, ion kompleksnya itu terdiri atas atom pusat yang berupa biasanya ion logam ya, terutama ion logam transisi. Dan kemudian ada ligan. Contoh misalnya ya, NH3 kita buat dia oktahedral ya, NH3, kemudian CO-nya di sini plus 3. Di sini atom pusatnya adalah siapa? CO. Kelihatan banget ya dia di tengah ya. Dan dia logam transisi. CO itu apa unsurnya? Kobal. Muatannya plus 3. Nah, di sini yang kadang mahasiswa bingung adalah yang mana ligan, yang mana ion kantor. Nah, ligan itu yang NH3, sedangkan ion kantor itu adalah Cl-. Kalau kita analogikan, misalnya ini adalah sebuah rumah. Ion kompleks itu adalah sebuah rumah. Kemudian ini adalah pemilik rumah atau anggota keluarga, ini adalah tamu yang masuk ke dalam rumah. Tamu yang ada di dalam rumah, ini adalah tamu yang ada di luar rumah. Jadi ini lebih mudah lepas gitu kan, lebih mudah keluar. Berarti CO dengan NH3 itu adalah ion, sedangkan Cl- itu adalah ion kan. Kalau semuanya digabung, CO NH3 6 kali Cl3 itu adalah senyawa koordinasi. Bisa ya? Bisa. Indikator utama kita hari ini adalah kalian semua setelah pembelajaran ini dapat memahami teori Werner. Ada dua postulatnya. Nanti tentang postulat pertama tentang valensi primer dan valensi sekunder. Dan yang kedua, postulat kedua tentang apa itu bilangan koordinasi. Sampai sini bisa? Bisa ya, jadi itu tujuan kita ya. Oke, sekarang kita ke kegiatan intinya ya. Kegiatan intinya kita akan masuk ke teorinya. Biasanya di perguruan tinggi itu ada dua metode yang sekarang harus selalu digunakan, yaitu case method dan PJBL. Ya. PJBL itu makanya banyak praktikum-praktikum atau project-project ya. PJBL, case method biasanya itu harus selalu di teori. Nah, sekarang kan kita sedang di kelas bahas teori, idealnya kita menggunakan sekarang adalah case method ya. Case method yang akan kita gunakan adalah kita akan kembali ke masa lalu, melihat sebenarnya kenapa para ahli itu bisa sampai ke struktur kompleks seperti ini ya. Jadi Werner itu dapat penghargaan karena berhasil menemukan teori yang ini. Bagaimana sebenarnya senyawa kompleks itu. Pertama saya akan tulis dulu tabelnya ya. Jadi ini adalah data percobaan 1893 yang dilakukan oleh Werner. Jadi dia mencoba
ada garam-garam kompleks ya. Direaksikan dengan AgCl. Jadi garam-garam kompleks ini ditambahkan Ag pengendap. Terus nanti dilihat bagaimana endapannya. Ternyata secara ekivalen di sini ada 3 yang mengendap, di sini ada 2, di sini ada 1, di sini tidak ada sama sekali endapan AgCl. Biasanya endapan AgCl warnanya apa? Putih ya. Masih ingat nggak argentometri ya? Titrasi menggunakan Ag ya untuk menentukan kadar Cl. Dulu senyawa kompleks itu masih belum diketahui struktur aslinya seperti itu ya. Jadi orang tulisnya seolah-olah dia seperti hidrat ya. Makanya bingung gitu. Coba ini kan mirip kayak titik H2O hidrat kan? Iya. Nah dulu dianggap kayak titik NH3. Padahal ini adalah bukan struktur sebenarnya. Karena nggak kelihatan siapa ligannya, siapa yang ion counternya. Nah hari ini kita mau belajar tentang teori yang yang akhirnya kita bisa menuju ke sana ya, tentang valensi primer dan valensi sekunder. Ini kan case method ceritanya kan, kayak seolah-olah kayak inquiry atau discovery learning. Jadi entah kalian yang diarahkan untuk mencari sampai ke postulatnya atau saya beritahu dulu, nanti dari hal itu kalian bisa sendiri melakukannya gitu ya. Nah kira-kira seperti apa maunya? Kalian mau diberitahu dulu teorinya, baru kita coba satu persatu kenapa seperti ini, atau nanti kalian mau menebak sendiri seolah-olah seperti detektif? Teorinya seperti apa? Kenapa? Teori dulu ya. Oke. Jadi teorinya itu kan ada istilah valensi primer dan valensi sekunder ya. Valensi primer dan valensi sekunder. Yang paling mudah itu adalah valensi sekunder. Valensi sekunder itu adalah kita harus menentukan siapa yang terikat dulu. Kalau di sini garam ditambah AgCl3 garam ditambah Ag ternyata Cl yang keluar dari sini adalah 3, artinya ada yang masih nempel, ada yang lepas. Oke? Jadi ini CO, ini kan pusat. Nah, di sini ada 3 Cl, ada NH3 6 kan? Nah, kemudian direaksikan dengan Ag, ternyata ada 3 AgCl yang keluar. Berarti berapa Cl yang keluar? Kan pada akhirnya dia 3 kan? Berarti berapa Cl yang keluar? 3. Di sini ada berapa Cl? 3. Artinya semua Cl-nya pergi dong. Berarti NH3 itu yang nempel. Oke? Berarti, nah kalau di sini tidak ada Cl yang nempel dan semua Cl, tiga-tiganya Cl keluar. Ya, jadi kita buat tabel gitu. Cl yang nempel, Cl yang lepas. Nah, berapa Cl yang nempel di sini? Cl yang lepas 3, Cl yang nempel 0 ya. Nah, artinya kalau digambarkan oleh teori Werner itu gambarnya bakal gini, CO di mana 6 NH3 itu nempel. Sedangkan Cl itu tidak nempel, dia siap-siap pergi gitu. Ada 3. Bisa? Yang nempel itu berkaitan nanti dengan valensi sekunder. Sedangkan yang lepas itu adalah valensi berkaitan nanti dengan valensi primer. Nah, artinya kalau kita cari tahu berapa valensi primernya, valensi primernya adalah plus 3. Kenapa plus 3? Karena ini plus 3 dan ini minus kan? Nah, kalau ini pergi semua, ini kan sisa plus 3 kan? Paham? Kalau valensi sekundernya, ada berapa yang, valensi sekunder itu adalah berapa yang terikat langsung dengan CO. Ada berapa? 6 ya? 6. Oke. Jadi valensi primer itu adalah bilangan oksidasi dari CO plus 3, sedangkan valensi sekunder adalah berapa molekul atau ligan, nama modernnya sekarang, yang terikat langsung ya dengan
CO, atom pusat ion logam transisinya. Oke, kira-kira paham nggak? Paham? Nah, supaya lebih paham kita harus coba yang lain ya. Nah, dan harus ada yang berpartisipasi ya. Kira-kira ada yang mau nggak berpartisipasi? Mencoba mengerjakan ini. Kamu nggak sendirian, kita bareng-bareng. Jadi sebenarnya kalau metode case method itu kan harusnya berkelompok ya. Berkelompok, tapi untuk mengefisiensikan waktu kita anggap aja kita satu kelompok bersama-sama ya. Oke? Oke. Jadi tolong ada satu orang, oke. Jadi enggak, kita sambil diskusi ceritanya kan. Kita kan satu kelompok kan? Oke. Oke, Ilham, menurut kamu CL yang nempel itu berapa, Ilham? 0, Pak. Oh, atau yang lepas dulu deh. Yang lepas berapa, Ilham? Kalau AGCL-nya 3 berarti yang lepas 3. Iya. Berarti kalau AGCL-nya 2 yang lepas berapa, Ilham? 2 ya. Tulis 2, Ilham. Bisa? Bisa. Artinya CL-nya itu pergi gitu, kayak dicuci gitu. Dia pergi sama AG kan? Nah, tapi total CL-nya di sini ada berapa, Ilham? 3, Pak. 3, berarti yang nempel berapa? 1. Gitu ya? Bisa? Oke. Nah, sekarang kita dari sekunder aja dulu ya. Berarti atau kita gambar ya. Kita gambar. Coba Ilham. Gambar CO di tengah dulu deh. Nah, berarti NH3-nya 5 ini nempel atau lepas? Nempel, Pak. Masih nempel ya. Berarti oh iya, NH3-nya nempel. Karena penambahan Ag itu memang cuma untuk hunting CL-nya aja ya. NH3 emang nggak ini ya. Emang NH3 nggak lepas. Dia memang ligan yang ini ya. Sudah nempel. Jadi coba gambar. Terus ada satu CL yang nempel. Berarti dia garisnya lurus atau apa istilahnya ini ya? Putus-putus ya. Jadi kalau CL nempel 1 lurus atau putus-putus ini? Lurus, Pak. Lurus, coba lurus. Terus 2 yang putus-putus. Oke, mantap Ilham. Sekarang kita ke valensi sekundernya. Valensi sekundernya berapa, Ilham? Valensi sekunder itu kita lihat berapa garis yang lurus. Berapa? 6, Pak. 6. Kalau tadi kan 6-nya itu karena 6-6-nya itu NH3. Tapi kalau sekarang enggak semuanya NH3, ada satu yang CL. Berarti sini 6, Ilham. Nah, kalau valensi primernya berapa? Primernya berapa? Plus 2. Dia di sini kan minus 1, Ilham. Di sini minus 1. Sini minus 1. Berarti yang kalau misalnya dia lepas kan? Dia lepas. Setelah CL2 ini lepas, dia menjadi minus berapa yang di tengah? Plus menjadi plus 2 ya. Kalau hutang 200.000 harus bayar 200.000 juga kan? Jadi kalau di sini minusnya 2-nya udah lepas kan dia garisnya putus-putus. Berarti di sini plus berarti totalnya itu plus 2 ya. Nah, kalian harus ingat ini semua ini Ini semua ini harus Coba Ilham. Ini misalnya lepas 2, minus 2. Berarti muatannya yang belum lepas itu adalah plus 2 kan? Karena minus kan? Nah, berarti muatannya yang di sini, muatan yang ini, kalau kita mau mencari muatan yang ini, kita harus menghitung semua muatan yang ada di dalam. Jadi sama seperti kalau kita apa sih istilahnya kalau anak zaman sekarang ngumpul-ngumpul terus ini apa? Kalau bayar makanan kayak kalau split bill kayaknya berdua, tapi kalau ini kayak urunan gitu ya. Patungan. Istilahnya patungan ya. Jadi plus 2 ini dibayar oleh semua yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi NH3 itu adalah ligan netral. Netral artinya 0. Nggak ada uangnya ya. 0, 0, 0, 0, 0 ya. Ini minus 1. Minus 1 ditambah berapa sama dengan 2? Hutang 100.000 supaya
sudah lunas dan ada uang 200.000, berapa kira-kira ini? 3 ya. Tulis Ilham, 3 plus 3. Oke, berarti sini plus 3 ya. Oke. Gimana Ilham? Kamu ada bagian yang nggak paham nggak Ilham? Atau yang paling susah menurut kamu yang mana? Tentu ini Pak, yang valensi primer. Valensi primer ya. Ya udah. Berarti kalau valensi primer itu ingat aja, valensi primer itu adalah muatan dari yang ini yang di tengah. Dan muatan yang di tengah ini kalau dijumlahkan dengan muatan ligan-ligannya itu nanti totalnya ini. Dan ini sesuai dengan berapa yang lepas. Oke, gitu aja dulu ya. Yang penting kamu hafal dulu prosedurnya. Gimana prosedurnya tadi? Valensi primer itu yang muatannya CO. Kemudian untuk dan ini kalau dijumlahkan semua dapat plus 2. Dan cara plus 2 ini dapat dari mana? Dari sini dan ini. Oke? Oke, makasih ya Ilham ya. Boleh duduk. Kita beri tepuk tangan buat Ilham ya. Satu lagi ya. Kita coba satu orang lagi ya. Untuk ini bukan mengetes ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Kita satu kelompok. Siapa yang bersedia? Oke, Aldi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Aldi ya. Makasih Aldi. Jadi kenapa valensi primer itu dekat dengan yang lepas, ditentukan sama yang lepas, karena kan berapa yang lepas itu adalah muatan dari yang ini ya. Dan dia yang akan menentukan muatan yang ini. Oke, coba lihat. 6, 6, 6. Kalau CO3, kalau CO plus 3 dengan garam NH3 dan ada Cl-nya itu akan selalu valensi sekundernya 6. Artinya 6-nya itu selalu istilahnya adalah apa? Kalau 6, 6, 6. Istilahnya apa? Tetap, konstan, ya, atau konsisten. Jadi valensi sekunder itu selalu konsisten. Oke? Jadi yang bisa berubah itu adalah yang ini aja. Cl-Cl-nya ini kan. Cl3, 3NH3 dia 0 ya. Oke? Nah, kenapa COCl3, 3NH3 itu 0? Kalau bingung lah, kita pelan-pelan aja. Berapa Cl yang lepas? 0 dong, kan nggak ada. Berarti total Cl yang nempel adalah 3. Berarti yang nempel itu 3NH3 dan 3Cl3 kan? Artinya semuanya memang nempel. Dan dia ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Oke? Mereka semua adalah ligan. Dan pasti, dan sesuai dengan postulat kedua tadi, ini harus selalu 6. Jadi kita berenam, nggak boleh lagi ada yang keluar. Karena valensi sekunder harus selalu 6 tadi. Tapi valensi sekunder itu nggak selalu 6 ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Linear. Nanti kita akan belajar linear, tetrahedral atau square planar, dan oktahedral. Kalau 6 itu oktahedral. Oke. Sampai sini bisa? Bisa ya. Kita coba ya. Kita coba medianya. Misalnya 5 orang di depan. 6 orang ya. 5 orang di depan, ditambah 2 yang di belakang ya. Tria sama Nisa, ayo ke depan. Siapa yang mau jadi atom pusat? Siapa yang mau jadi center? Oh ya, center ya. Oke, kemudian siapa yang mau jadi CL? CL3. CL. Kalau NH3-nya mana? NH3. Oke. Kalau NH3 dia harus megang ke temannya kan? Kalau NH3 harus megang ya, karena dia tamu yang masuk ke dalam kan?
bestie ceritanya gitu kan. Oke. Sedangkan Cl juga pegang ya. Karena kan tiga-tiganya kan? Nggak ada yang putus-putus. Jadi CO di tengah, Cl3. Nah, kira-kira CO yang valensi sekundernya berapa? Berapa yang megang ke tengah? 6 kan? 3 Cl dan 3 NH3. Valensi primernya gimana cara hitungnya? Kan tidak ada yang keluar. Nah, berarti kita hitung. Siapa tadi yang Cl? Nah, itu dia uangnya -1. Nah, supaya semuanya tercover di grup berarti, sedangkan NH3 kan nggak punya 0. Berarti yang di tengah harus berapa? Plus 3. Kan minus yang di tengah harus plus kan? Oke, paham? Paham. Dan harus 6, makanya nggak boleh ada yang Cl yang keluar. Oke, terima kasih. Boleh duduk ya, tepuk tangan. Lebih paham ya? Itu tadi kegiatan intinya menggunakan metode case method. Jadi kita sudah tahu alasan dari kenapa AgCl-nya yang COCl3 0 ya. Karena tadi ya itu nggak bisa lagi kurang dari 6 kan. Sekarang kita masuk ke penutup ya. Nah, di penutup itu biasanya kesimpulan. Jadi kan tujuan hari ini adalah kita mau belajar tentang teori Werner, postulat 1 dan 2 kan. Dan mengulang kembali tadi tentang senyawa koordinasi. Nah, jadi di postulat yang pertama itu diperkenalkan valensi primer dan valensi sekunder. Apa itu valensi sekunder? Jumlah yang terikat, yang nempel langsung. Oke, ligan terutama kan? Karena kalau bukan ligan itu namanya ion Cantor ya. Kemudian kalau valensi primer itu adalah muatan si senternya. Yang capek-capek kita cari kan? Oke? Bisa. Sedangkan postulat kedua, valensi sekunder itu pasti selalu konsisten. Sering disebut sebagai, tadi saya lupa ya, bilangan koordinasi. Oke? Oke, bilangan koordinasi. Karena itu kan berapa yang menempel langsung kan? Jadi berapa yang dikoordinasikan langsung, menempel langsung dengan pusatnya. Kemudian setelah kesimpulan, biasanya kita tes formatif ya. Nah, kita tanya-tanya, apakah masih ada yang kurang paham gitu ya? CO-nya sebagai atom pusat. Terus CL-nya di sini karena ada CL tadi 0, jadi otomatis CL yang bersama CL itu yang melepas 0 dan yang menempel tetap 3. Oke. Setelah itu mungkin kamu bisa jelaskan kenapa nggak lepas 1 CL-nya? Kenapa nggak lepas 1 aja? Belum tahu sampai situ. Ada yang bisa bantu melengkapi bagian akhirnya? Kenapa? Keluarnya itu di postulat kedua ya? Maksudnya ada yang bisa bantu sedikit aja mengucapkan kata-kata itu gitu. Kenapa? Why? Karena valensi sekundernya 11. Kalau lepas 1 nggak 6 dong. Ya? Kalau lepas 1 kan dia jadi putus. Ya kan? Bisa. Kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita. Jadi pekan depan kita akan belajar tentang jenis-jenis ligan. Kemudian nanti tata nama senyawa kompleks ya. Oke. Untuk pertemuan ini nanti tugasnya akan saya beritahukan kemudian ya melalui perwakilan kelasnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga tetap sehat dan semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.